Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Hot Room. Adanya Aldi Taher membuat saya makin semangat minum white kopi luwak. Gua mau sikat nih si Aldi nih, biar jangan kepilih. Aldi Taher. Oke, Aldi Taher. Kamu itu ngejago mau calon DPR. Coba dulu sebutkan singkat. Apa masalah ekonomi hukum yang harus dibenahi di negeri ini? Singkat aja. Apa menurut Anda yang harus dibenahi? Bang, Ya. masalahnya bukan di hukumnya, Bang. Tapi di diri kita sendiri, Bang. Kita harus mulai memperbaiki diri kita sendiri dulu, Bang. Oke. Emang Ya, Yang gimana caranya? Baca Al-Quran, sholat, silaturahmi. kalau dari segi hukum apa yang harus dibenahi di Indonesia ini kalau Anda jadi anggota legislatif? Kalau dari segi hukum, saya dukung Bang Hotman jadi Menkumham. Canggih tuh. Dari ekonomi, coba sebutkan dulu dari segi ekonomi apa yang harus dibenahi. Saya soal hukum nggak ngerti, saya serahkan kepada ahlinya, kepada Presiden Keadilan, Bang Hotman Paris, SH, Hotman and Wawan. Jadi, Kalau dari ekonomi, ya, apa yang ingin Abang tanyakan? apa kira-kira yang harus dibenahi Dari di mana? Indonesia ini dari segi ekonomi? Dari segi ekonomi, Bang? Ya, Saya nggak tahu, Bang. Nggak usah dirubah, Bang. Ya, sudah keren ekonomi Indonesia. Sudah keren, nggak usah dirubah. Karena Abang tahu apa? Indonesia UMKM setelah COVID muncul, Bang. Bahkan kita ini lebih maju dari negara lain dalam hal berkembang dan memperbaiki diri dan setelah COVID. wah, Anda ahli ekonomi juga rupanya. Ini namanya teori positive thinking, Bang. Dan saya ada visi misi lagi, Bang. Saya insya Allah akan bikin sunatan massal di gedung DPR RI yang belum sunat. Saya akan sarankan untuk sunat karena buat kesehatan. Oke. Ayo sunat. Gimana, Pak Dede Yusuf? Apa penilaian Anda artis seperti Aldi Taher ini? Ini dapil saya, Bang. Oh begitu. Masuknya di dapil saya, jadi saya pikir menjadi bagian daripada pemilihan bagi warga, masyarakat silahkan memilih. Tapi begini, saya tidak mau mengomentari siapapun, termasuk senior saya. Ya. Menurut saya siapapun yang masuk sebagai wakil rakyat, ada dua faktor yang harus dia punya. Ya, Pertama, mau mendengar rakyat. mau mendengar rakyat, Ya. dan mau menyampaikan amanat rakyat. Mau menyampaikan amanat rakyat. Karena Ya. hanya dua hal ini yang dikejar oleh masyarakat. Yang terjadi sekarang itu enggak? Sebetulnya jujur ya, kalau kita berada di dalam, Ya. kadang-kadang kita juga melihat ada banyak anggota juga yang mungkin munculnya hanya sebulan sekali juga ada. Ya. Tapi ada juga yang terus-terusan memang memiliki komitmen untuk memperjuangkan rakyat. Ya. Ada, semua itu ada. Sementara hanya sekali menjabat tapi dapat uang pensiun seumur hidup. Benar kan? Saya sendiri malah nggak tahu bahkan dapat pensiun. Ya, Sebagai seumur wakil hidup. gubernur aja saya masih dapat pensiun. Artinya apa? Ya memang salah satu harus dipilih. Poinnya bukan itu, Bang. Poinnya adalah apakah ketika kita duduk di sana, Ya. kita layak dibayar oleh negara untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, Ya. atau cuma sekedar stempel. Nah, ini yang harus kita jaga. Ya. Buat saya siapapun kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mau masuk ke sana, dipersilakan karena itu adalah hak. Tapi begitu kita di dalam, kita dituntut oleh rakyat. Dituntut oleh rakyat, kamu memperjuangkan kami atau tidak? Atau hanya memperjuangkan suara partai? Terlepas dari kehebatan orangnya, begitu. Terlepas dari kehebatan orangnya. Zaman sekarang ini orang sudah bebas kok saling mengkritik siapapun. Oke, kalau gitu kita lihat dulu grafis berapa jumlah artis yang pernah duduk di legislatif. Nah ini nih. 2009 61 calon lolos 19. 2014 77 calon lolos 22. 2019 116 calon artis lolos 14 orang. Dan sekarang 2024 ada 76 orang calon caleg dari kalangan artis, 76 orang. Dari PAN ya jumlah selebritas yang dari partai dari PAN 17 orang, PDIP 14 orang, Perindo 11 orang,
Gerindra 10, Nasdem 8, PKB 5, Demokrat 4, Golkar 3, PSI 3, PKS 1. Lula Kamal, ini kan PAN ini 17 orang artis. Iya. Anda setuju nggak diganti aja namanya Partai Artis Nasional? Itu plesetan yang sering saya dengar, Bang. Ya. Tetap aja. Kan yang namanya partai itu punya visi misi. Amanat tetap amanat. Gitu Ya. ya. Perkara bahwa akan ada 17 artis di sana, kan belum tentu semua juga lolos. Ya. Belum tentu juga semua tidak berkualitas. Ya. Partai punya caranya sendiri, kemudian nanti akan mengambil, menyaring mana yang paling pantas Ya. untuk kemudian mewakili partai. Balik lagi, di sana nanti kita mewakili suara partai kita. Terima kasih. Pak Dede Yusuf tadi mengatakan bahwa kunci utama wakil rakyat itu adalah mendengar dan menyampaikan. Yang terjadi sekarang ini para anggota DPR kita begitu nggak? Jadi distorsi itu namanya broken linkage ya, keterputusan antara suara konstituen dengan suara wakil rakyat. Yang dirasakan itu boleh dikatakan misalnya legislasi kontroversial, fast track legislation, tidak ada partisipasi yang bermakna, lalu jauh dari kepentingan publik, undang-undang Minerba, undang-undang MK, KPK dan lain sebagainya. Tapi itu problem kelembagaan. Kenapa artis lebih disorot? Karena mereka populer, mereka selebritas. Satu saja yang berperilaku begitu, generalisasinya menjadi mudah. Ya. Sama seperti misalnya pengusaha. Ya. Pengusaha masuk parlemen. Satu dari sekian ini adalah pengusaha. Itu juga menjadi persoalan karena kenapa mereka mengandalkan kekuatan modal. Jadi evaluasi kita itu harus menyeluruh. Ya. Satu, evaluasi sistem. MK sudah putuskan. Dalam sistem proporsional terbuka, kenapa dipilih? Karena itu diharapkan mendekatkan rakyat dengan wakilnya. Ya. Tapi ternyata kan ada keterputusan nih. Ketika jadi, tetap saja antara kedekatan rakyat dengan wakil itu terputus. Berarti apa yang harus dievaluasi? Mekanisme kerjanya kah? Pengaturan di DPR-nya kah? Tata tertibnya kah? Nah itu jadi bicara kita memang harus komprehensif. Tapi apakah yang pengamatan Anda, berapa persen perundang-undangan kita yang adalah mencerminkan suara rakyat? Kalau data spesifik saya tidak punya, Ya. tetapi sebagai contoh nih, Ya. Undang-undang pemilu itu adalah undang-undang yang nomor 1 paling banyak diuji ke MK. Ya. 100 kali lebih. Padahal syarat pemilu demokratis itu adalah undang-undang pemilunya pertama kali harus Ya. demokratis. Artinya kan ada disparitas nih antara kebutuhan kompetisi yang adil dengan produk hukumnya. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kita mengalami peningkatan yang disebut dengan yudisialisasi politik. Ya. Dikit-dikit kalau misalnya ada protes dari rakyat, jawabannya gugat saja ke MK, Ya. gugat saja ke Mahkamah Agung. Nah ini harus jadi evaluasi kelembagaan parlemen kita. Kita suasana terbuka sistem pemilunya, tapi intuisi, mentalitas, perilaku para politisi dan elit partai kita bisa dibilang masih situasi Nggak, tertutup. Anda belum jawab. Dari keseluruhan undang-undang, apakah sudah mencerminkan suara rakyat produk DPR belakangan ini? Kalau saya evaluasi belum. Belum. Jadi sebagai contoh tadi saya sudah sebutkan. Kalau sudah tentu saja tidak akan ada peningkatan misalnya pembatalan oleh Mahkamah Agung Konstitusi. Nah ini yang jadi evaluasi kita tuh harusnya ke sana Oke, ya. Pak Henry gimana? Pak Henry? Ya memang belum. Jadi memang banyak hal yang akan terus-menerus dievaluasi gitu ya. Ya. Nah sekarang kan anggota DPR ini independen atau tidak? Kan dibilang independen Menurut Anda? juga tidak, Menurut dibilang tidak juga katanya independen. Tapi Menurut menurut Anda? saya tidak. Kenapa? Ya. Karena urusannya sama partai politik. Jadi yang menguasai adalah bos partai politik. Bos partai politik arahannya ada di sana. Gitu ya. Oke, kita istirahat lagi, ketemu lagi setelah yang berikut ini.